saya tebas hingga tanggal dari lehernya. Mana lagi jemari yang perlu saya iris sebab berani membelai tanpa tahu jika kelak saya akan mati. Mana lagi mulut yang saban hari berbicara tanpa tahu saya akan sakit hati. Mana lagi? Mana? Begini saja, Bu. Isi kepala saya memang sedikit gila, tidak waras, senting. Tetapi tangan yang bersimbah darah, mata yang menyalang merah, dan tubuh yang menggelora atas dendam yang tak kunjung sudah adalah bukti dari pahit getirnya manusia dalam memanusiakan manusia. 3 kepala, 2 jejaka, dan 1 orang awam. Yang Maha Agung, Tuan dan Puan, izinkan saya bercerita. Tak lama, 10 menit saja cukup. Sebab setelahnya, mungkin saya sudah berada di kungkungan yang Maha Kuasa. Entah surga atau neraka. Kau tak perlu tahu siapa nama saya. Saya tidak ingin dikenang sebagai perempuan perenggut nyawa orang. Seujung jari pun saya tidak sudi memohon maaf, memohon ampun, memohon agar dibebaskan dari tempat ini. Ibu saya memberikan nama saya dengan arti yang gagah dan perkasa. Namun ia salah. Saya tidak sekuat itu. Ibu meregang nyawa di tangan seorang berandal yang hanya mampu membual. Ibu meminta belas kasih, sedangkan tubuhnya membiru, dipukul habis-habisan layaknya pasak tinju. Kau tak perlu bertanya, Bapak yang melakukannya. Ibu menyuruh saya berlari dan berlari. Sebab katanya, saya akan hancur jika di sini. Babak pertama pun dimulai. Saya berjumpa dengan seorang laki-laki. Jemarinya, dia si cincin. Matanya menyalang penuh rasa ingin. Pak, saya lapar, Pak. Barangkali Bapak ada sepotong roti atau sepiring nasi. Bolehkah saya meminta, Pak? Saya tidak mencuri, Pak. Apalagi saya sedang menjual diri. Tidak, Pak. Ia berdiri di atas sepatu hitam legamnya. Duhai, kau lapar? Kemarilah. Tak hanya segenggam nasi yang kau dapat, sebongkah surga duniawi pun akan kau dapati. Kasih. Kau lacur. Kau pantas untuk hancur. Omongan itu. Tidak lagi. Tidak. Saya berlari seperti apa yang ibu suruh. Pucuk dicinta,
Ulang pun tiba. Babak kedua pun dimulai. Saya berjumpa dengan seorang militer negara. Badannya besar, senjatanya panjang sekali, rahangnya tajam. Saya berharap para militer negara itu mengeluarkan borgol-borgolnya untuk menangkap bajingan tadi. Tak lama, ia menarik tangan saya untuk duduk di sebuah kursi. Selama 30 menit di sana, rasa lapar saya, rasa haus saya hilang. Karena mereka memberikan semangkuk nasi dan ayam, juga segelas air. Namun, semua berubah. Semua berubah di menit ke-40. Semua berubah di menit ke-40. Tangan-tangan itu kembali menjamah tubuh saya seperti hilang beban. Dengan alasan dan sorot mata yang sama. Mereka menghujami jiwa saya dengan tipu muslihat yang tak kunjung usai. Dengan kepalan tangan yang menguat, saya tinju belah bibirnya seperti apa yang dilakukan bapak kepada ibu. Dengan itu saya bersumpah agar mereka merasakan malam panjang yang malang sama seperti saya. Setelah saya berhasil keluar dari tempat hina itu, saya bertemu seorang puan. Babak ketiga pun dimulai. Puan itu membawa belati di tangan kanannya, juga keranjang sayur di tangan kirinya. Wajahnya ceria sekali, bibirnya sangat melantunkan lagu-lagu enak. Lagi, saya menghampiri dengan harapan yang tak pernah pudar. Saya hanya ingin diantarkan untuk pulang. Namun, bagaikan malam yang datang menggantikan pagi, senyum puan itu lenyap, amarahnya memuncak. Rambut saya ditarik dengan kuat, mulutnya terus mencuat. Dasar perempuan jalang, busana tak beretika. Lelaki mana yang kau goda? Saya tak sudi membantumu jalang. Pergi sana, saya mual. Tangan yang bergetar marah, kepala yang kalang kabut seperti api membara, membuat saya berjanji untuk tidak berlari seperti yang ibu suruh atau meninju seperti yang bapak lakukan. Saya memilih jalan lain, jalan yang selama ini hanya sekadar mimpi belaka. Dengan anyir pekat di tangan, di kaki, dan hujan serta gulita yang menjadi saksi. Belati itu saya rampas, perempuan itu saya tebas, hingga berserak, isi kepalanya lepas. Saya berteriak, berkobar dengan rasa bangga yang mencuat
Melompat dengan ruas-ruas jari yang menguat, menari-nari dengan lara yang mencegat, juga pilu yang membuatnya sekarat. Saya memang lacur, tetapi bukan berarti saya pantas hancur. Saya memang jalang, tetapi bukan berarti saya pantas untuk diinjak sembarang. Yang Maha Agung, katamu, surga berada di tangan Ia yang melahirkan. Tetapi, mengapa mereka menebarkan petaka yang membuat omongan itu sekadar belaka? Mengapa? Yang Maha Agung, tunggu sebentar. Berikan saya 1 menit saja, untuk menutup cerita saya. Dongeng Sentosa, perihal tanah anarki yang tak lepas dari siksa. Ketika sejahtera menjelma panah, ketika saya hanya bisa berdiam diri di sini, menunggu waktu untuk mati. Bila mana engkau bertanya, bagaimana saya merenggut nyawa dengan kecil? Belati itu adalah saksi. Saya dikhianati, saya disakiti, saya merintih perih. Mereka tak peduli. Angkat pisau itu sekarang juga. Tegakkan kepala dan izinkan saya untuk melihat para bajingan itu terakhir kalinya. Dan izinkan saya untuk memproklamasikan kepada jagat betapa bangga dan bahagianya saya menutup usia dengan membalas dendam bertahun lamanya. Dan juga izinkan saya untuk tertawa tentang bagaimana peliknya dunia bagi perempuan seperti saya.